Baik, mungkin Mas Gian boleh perkenalan dulu, nanti mungkin bisa langsung masuk kepada topik satu mengenai seputar beasiswa yang Mas Gian peroleh dan juga tentang riset fundingnya seperti itu, Mas. Monggo, Oke, oke. silahkan Mas Gian. Oke, perkenalkan ya Assalamualaikum, nama saya Gian Antariksa. Saya lulusan Fisika Undip angkatan 2012 sama kayak Yoyon dari Fisika juga. Terus apalagi ya? Saya di sini kuliah master di Pukyong National University, jurusan Teknik Fisika ya, secara garis besar ya. Cuman kalau dari spesifik jurusannya sih namanya Convergence Display Engineering. Jadi itu fokus ke development layar monitor gitu kayak buat handphone Samsung, buat kayak perusahaan LG kayak gitu sih prospek kerjanya kalau dari jurusan Convergence Display Engineering. Terus saya kuliah di Pukyong tadi ya, itu di Busan di Korea. Udah jalan semester terakhir ini, mungkin insya Allah bulan depan tesis, amin. Amin, semoga lancar Mas. Amin, amin. Terus apa lagi ya? Beasiswanya ya? Langsung ke Iya beasiswa Mas, apa lagi, beasiswa. Yon? Ya, masuk ke beasiswanya aja langsung Mas. Jadi nama beasiswanya Hmm, beasiswa itu ya, Brand Korea 21 ya Mas ya? iya, Brand Korea 21. Ah, ya benar. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dari mana Mas dapat info beasiswanya pertama seperti itu Mas. Monggo Mas. Oh gitu. Oke deh. Pertama-tama sih itu mungkin itu 2 tahun yang lalu ya sebelum aku berangkat Korea. Jadi tuh aku sempat kerja dulu di perusahaan ya. Nah terus tuh dapat info aja sih dari teman kalau lab aku nih buka apa namanya buka vacancy gitu loh, buka lowongan. Itu dari orang Indonesia juga sih. Nah profesornya katanya nyari orang Indonesia. Dan kebetulan aku coba email profesornya. Nah, terus kita apa namanya? Aku ngajuin ide riset gitu loh, apa namanya? Ide gambaran riset. Habis itu tuh Mm-mm. profesornya tuh tertarik gitu kan. Nah, setelah tertarik itu baru aku dinyatakan kalau apa namanya? Diterima gitu, diterima. Nah, ketika diterima itu aku belum tahu aku skema biasanya itu kayak gimana, belum tahu pertamanya. Nah, Iya. pas jujur aja dulu tuh emang kalau beasiswa dari perusahaan dari apa dari Korea itu tuh harus modal duit sendiri dulu sih. Jadi kayak buat terbang ke sininya sama tuition fee yang pertama. Tuition fee yang pertama itu tuh aku pakai duit sendiri dulu yang pertama. Nah, terus pas nyampe di Korea baru dikasih tahu skema beasiswa itu kamu kayak gini. Ada namanya itu Brand Korea 21. Nah, Brand Korea 21 itu biasanya sih semua hampir banyak universitas di Korea itu ngasih beasiswa Brand Korea 21. Nah, apa lagi ya? Setelah dikasih Brand Korea 21 itu biasanya targetnya tuh buat foreigner sih, buat foreigner yang kayak lagi kuliah di Korea. Nah, terus tuh apa lagi ya? Nah, waktu itu tuh aku dapat Brand Korea itu profnya mikir kayaknya nih anak punya potensi gitu buat ngerjain project yang lain. Nah, terus tuh profnya tuh ngajuin proposal ke Kementerian Risetnya Korea ya, dan namanya itu National Research Fund. Nah, dia tuh Mm-mm. ngelolosin project dan aku dapat ininya apa namanya? Projectnya, proposal projectnya, dan Mm-mm. aku harus ngerjain project itu. Jadi beasiswaku 2 saat itu. Pada bulan pertama sampai bulan kedua tuh cuma Brand Korea, terus bulan ketiga ditambah dari NRF National Research Fund. Jadinya tuh skema beasiswanya tuh ada 2 aku dapatnya di situ. Nah, sekarang udah jalan 2 tahun. Brand Koreanya juga masih, NRF-nya juga masih sampai sekarang. Sama apa lagi ya? Mungkin itu sih Itu skema Mas yang ya. aku jalanin. Jadi pertama Jalan. tuh kita flashback lagi ya. Mm. Yang pertama tuh mungkin kita harus sopan sih email profesornya tuh. Email profesor sopan dan kita perkenalan diri, kasih CV, transkrip dan interest kita ke bidang apa gitu. Misalnya kalau di apa namanya display engineering kan aku dulu geofisika ya, di fisika tuh emang jauh banget sih. Nah terus aku coba belajar Mm. material sedikit yang relate sama yang aku bisa lah. Terus profesornya mungkin tertarik gitu ya sama aku karena aku paham listrik juga dulu sedikit-sedikit, sama bidang material aku juga paham dikit lah. Nah profesor tertarik, habis itu tuh aku ngelengkapin semuanya dokumen tuh kayak TOEFL, TOEFL juga
perlu kan TOEFL sama apa lagi ya? Surat reference, recommendation letter itu penting. Dulu aku ngambil reference itu dari Pak Heri, Pak Agus Setiawan, sama sekarang udah Prof Heri ya, Profesor Heri ya sekarang. Iya, Eh, Prof. Heri. ya, Pak siapa lagi? Pak Udi, 3. Jadi tuh itu penting juga tuh recommendation letter. Kenapa? Karena profesor tuh kan nggak kenal kita siapa ya, kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau bukan karena surat recommendation letter, dia nggak mungkin terima kita tuh yang penting. Yang pertama. Terus apa lagi ya? Apa ya? Yang penting tuh bahasa Inggris juga penting sih, bahasa Inggris. Karena di sini kuliahnya aku pakai bahasa Inggris sih di sini kuliahnya. Cuman beberapa mata kuliah tetap pakai bahasa Korea kayak gitu. Oh gitu ya Mas ya. Gitu. Berarti itu Mungkin itu sih yang bisa aku kasih tahu. Aku bingung juga jelasinnya yang mana ya. Terlalu lebar. iya Mas, bener Mas. Jadi kalau TOEFL-nya tadi berapa Mas? Tadi kan belum disebutin berapa besar TOEFL-nya tuh. Oh, kalau syarat di sini sih 550. Dulu aku cuma 553. Tipis banget. Iya, tapi udah lewat ya Mas ya? Iya, tipis banget Udah. tapi lewat. Tapi Iya. itu udah cukup banget sih. Kalau buat aku ya standar orang Indonesia dengan bahasa Inggris. Aku ya, personally bahasa Inggrisnya kayak gini. Itu udah cukup banget kalau dibandingin sama orang Vietnam, orang mana lagi? Orang India, orang mana lagi ya? Orang Korea sendiri sama orang Cina. Itu udah cukup sih. Gitu. Masih bisa ya untuk apa sebenarnya berkomunikasi dan sebagainya gitu ya Mas ya? Iya, karena gimana ya? Kita tuh dari negara Asia apa ya? Dari Singapura, Malaysia, Indonesia itu terkenal kok di luar negeri bahasa Inggrisnya paling lancar. Gitu. Terus untuk ini Mas, apa namanya? Kan tadi ada bahasa Korea sama bahasa Inggris ya. Itu udah ditetapkan ya? Maksudnya kayak ada nggak sih dari awal tuh seperti ngambil kelas bahasa dulu gitu? Kan karena kan bahasa Korea juga kan. Gitu, jadi ongoing. Untuk Kalau master itu kita kan fokusnya riset ya, bukan kuliah lagi kayak S1 itu coursework kan kita istilahnya ngambil kelas gitu. Iya. Kalau S2 itu jadi kita boleh ngambil kelas bahasa, itu bebas ngambil kelas bahasa aja nggak apa-apa datang. Tapi tetap kita fokusnya itu ke arah riset. Jadi kita riset sekalian kalau misalnya ada waktu kosong kita ambil kelas bahasa gitu. Jadi aku dulu semester 1 tuh ngambil basic Korean 1 sama Korean culture. Kayak gitu sih. Sebenarnya bisa ngambil banyak kelas untuk yang related sama bahasa, cuman aku nggak mau ngambil karena buat aku cukup sih pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Tapi kalau buat orang yang mau kerja di sini, mau tinggal di sini itu penting banget buat belajar bahasa Korea. Lah itu yang buat kuliahnya kan tadi ada ini Mas, ada beberapa yang pakai pengantar Korea kan bahasanya. Nah itu kan berarti Mas Gian langsung bisa bahasa Korea atau tetap ngambil tadi yang kelas bahasa? Sampai sekarang aku nggak bisa bahasa Korea. Aku bisa bahasa Korea sehari-hari aja sih, bahasa Korea kasar. Cuman kalau buat ujian, kalau kelas itu aku jujur aja ya, hampir kebanyakan udah dipelajarin di S1 pelajarannya. Jadi itu tinggal ngulang lagi sih. Kayak misalnya sensor, terus apa lagi ya, lapisan tipis thin film gitu, kayak semiconductor assembly itu kayak aku udah pernah belajar gitu. Jadi kayak ujiannya kan tetap kalau buat foreigner pakai bahasa Inggris ya, jadi kayak nggak masalah buat aku gitu. Jadi di kelas aku mungkin nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ngerti, cuma ngerti dikit aja, yang penting datang kan. Tapi at the end ujiannya sih paham. Oh gitu, jadi meskipun saat kuliah itu pakai bahasa Korea, tapi saat final examnya itu pakai bahasa Inggris ya Mas ya? Iya, pakai bahasa Inggris. Tertulisnya itu. Misalnya bahasa. Gini sih Yon, jadi kelasnya itu kan bahasa pengantar itu tergantung mahasiswanya di kelas. Kalau banyakan bahasa Korea, banyakan orang Korea, kita harus pakai bahasa Korea karena emang dituntut kayak gitu. Cuman kalau satu kelas lebih banyak foreignernya, yang Koreanya cuma 1-2 orang, itu harus pakai bahasa Inggris kelasnya. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi ujiannya tetap bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Berarti tadi yang ngalamin bahasa Korea tuh karena banyak mahasiswa Koreanya ya, pas ngepasi ya, yang pas saat di kelas menggunakan Korea itu. Oh gitu. Berarti
saat ongoing tuh sama sekali nggak ada ngambil tadi ngambil yang basic itu ya Mas, basic Korean apa itu ya? Mas Basic ngambil Korean itu. 1, Basic Korean 1. Nah, Basic Ah, Korean itu 1, Basic Korean 2. masuk SKS juga berarti ya? Enggak masuk SKS. Jadi itu kayak Jadi kursus. kayak kursus. Tapi Oh, nilainya dipajang sih di KRS. Jadi kalau misalnya kita oh, dapat A0 atau B min itu muncul, cuman nggak masuk SKS. oh gitu. Hmm. Mm-mm. Bagus lah berarti Mas ya. Oh, iya, susah lah. Aku susah sih buat orang Asia Tenggara tuh belajar bahasa Asia Timur tuh susah karena grammarnya beda gitu kayak kita. Kita grammarnya masih related sama ke arah bahasa Inggris tuh kan kita mirip-mirip ya. Kita Mm-mm. apa namanya SPOK-nya. Kalau di Korea, Jepang itu grammarnya dibalik. Jadi agak susah sih. Iya. Oh gitu Mas ya. Mm-mm. Ya paling kalau untuk pembahasan dari beasiswanya gitu ya berarti Mas ya. Dari apa namanya dapat dua beasiswanya sendiri. Beasiswanya Mm-mm. include apa aja nih Mas? Kalau dari beasiswanya dulu nih, yang brand Korea ini. Berarti dari brand Korea ini dari pemerintah Korea ya Mas ya? Uh, Brand Korea jadi 21. gini sih, buat teman-teman yang mau coba nyari beasiswa di Mm-mm. Korea, sebenarnya tuh nggak susah. Yang penting kita buka univnya dulu nih. Nah, univnya tuh, univ di Korea tuh banyak banget yang nyediain beasiswa gitu ya. Nggak cuma kampus aku aja nih. Jadi beberapa kampus tuh pasti banyak nyediain. Nah, itu tuh biasanya ada universitas-universitas yang udah punya agreement sama BK21 gitu. Jadi tuh kalau kita udah lihat universitas misalnya apa ya, kemarin tuh ada namanya DGIS. DGIS itu buka terus tuh nyari foreigner sama University Science and Technology itu buka juga relate apa namanya udah agreement sama BK21. Nah setelah kita lihat ternyata universitasnya nyediain beasiswa, kita lihat profesornya itu harus related sama riset kita gitu. Nanti coba email sama dia. Nah kalau profesor tertarik, profesor itu bakal nge-reply kita gitu. Nah setelah nge-reply itu tuh mungkin dia nawarin kamu bakal dapet BK21 pertamanya gitu doang kan. Nah, terus tapi BK21 tuh ada targetnya. Targetnya tuh kita harus bisa lolos conference di luar negeri, bukan di Korea. Targetnya itu doang sih. Jadi kita itu juga dibayain sama BK21-nya. Itu kita dapat duit juga dari BK21 buat conference luar negeri. Nah, terus tuh BK21 sendiri tuh coverage-nya itu mungkin ngasih duit aja sih living allowance. Living allowance. Jadi buat hidup sehari-hari, buat bayar kosan, buat makan, itu dari BK. Kalau aku sih kayak gitu ngebaginya. Plus dari kuliah ya? Maksudnya plus Dari biaya biaya kuliah kuliah aku ditambah dari NRF. Ya sebenarnya udah NRF cukup sih dari BK buat gitu. dari BK itu udah cukup BK21. Jadi intinya sih buat teman-teman berani aja sih, berani apa namanya coba nyari universitas di Korea, terus lihat list dosennya. Setelah lihat list dosennya, coba berani email aja yang related asal universitasnya di depannya tuh udah ngasih beasiswa gitu. Soalnya aku ada sih list-listnya sih, cuman ini bukan kayak Zoom ya nggak bisa share PPT. Sebenarnya aku ada sih list-list universitas Korea yang apa namanya ngasih beasiswa gitu loh. Oh boleh Mas, nanti itu ada filenya ya berarti Mas ya? Boleh boleh ntar aku kasih juga nih kalau mau. Iya nanti diupload aja boleh deh. Nanti saya juga bantu upload di Instagram saya bisa nanti Mas. Bisa di ini berupa file PDF gitu atau apa? Oh iya PDF boleh ntar aku kasih deh. Tapi Oh iya. aku ada juga ini PPT yang pernah aku kasih ke teman-teman juga sih. Aku dulu pernah ngisi acara juga ya. Nah PPT ini aku kasih ke teman-teman yang mau kuliah di Korea. Nah, Mm. itu tahapan-tahapan gimana cara nyiapin CV, gimana cara nyiapin cover letter, gimana cara apa namanya interview sama profesornya. Biasanya profesornya tuh nanyain papernya dia coba baca terus satu dalam. Oh ya, ini kalau misalnya ini tambahan aja nih buat teman-teman kalau misalnya dipanggil interview sama profesor. Jadi tuh profesor tuh nggak tahu lah, aku juga nggak tahu skema beasiswa tuh kayak gimana. Jadi tuh pertama tuh kita tuh harus meyakinkannya pas di interview. Nah pas di interview tuh profesor biasanya ngasih paper kan, paper risetnya dia yang terakhir. Nah kita tuh bisa disuruh ngerangkum sama disuruh presentasi. Nah dia tuh pengen tahu gimana cara kita presentasi kan, gimana cara kita ngasih gambaran terhadap risetnya dia. Tapi nggak cuma sampai di situ. Targetnya tuh biar kita bisa lolos, kita harus bisa ngasih additional gitu dari
hasil riset profesor. Misalnya profesorku relatednya tuh kemarin di bidang eksperimen profesorku di bidang ini ya, fosfor kan. Nah, aku coba ngasih tambahan lah di bidang fosfor tuh apa aja sih yang bisa di-develop dari riset ini. Nah, dia tertarik di situ. Nah, dari hasil ide aku tambahan itu, nah profesor tuh bisa bikin proposal buat diajuin ke NRF tadi. Nah, jadi kamu dapat ekstra beasiswa dari situ. Kayak gitu sih. Oh gitu ya Mas ya. Keren juga berarti ya Mas ya. Bisa ada apa tambahan dari Mas Gian tuh bisa diajuin lagi ke fundingnya ya seperti itu ya, funding risetnya ya. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Keren sih Mas, termasuknya bisa apa ya? Apa namanya bisa dapat tambahan lagi untuk biaya risetnya itu dari NRF tadi ya Mas ya. Benar-benar. National Research Funding Project itu ya, NRF itu ya Mas ya. National Research Funding itu ya. Banget sih. Nah, oh ya, ada kelebihan lagi sih dari BK itu aku juga apa ya, dapat kesempatan. Aku semester 2 tuh kemarin dapat kesempatan oral presentation di Jepang ya, di Chiba University, itu free juga, dibayarin. Aku oral presentation, aku juga kaget juga sih ditunjuk jadi oral. Biasanya kan cuma poster ya orang-orang ya. Ini ditunjuknya jadi oral presentation ya. Tapi ya aku pede juga sih gara-gara rata-rata kan di situ orang Jepang, orang Korea, orang China kan. Jadi agak pede lah karena mother tongue-nya mereka bukan bahasa Inggris. Jadi aku juga agak pede. Terus semester 3 aku dapat kesempatan juga tuh ke New Zealand. Di sana poster. Nah, enaknya gitu sih. Kalau kuliah di sini dapat BK21 sama apa ya? Ya BK21 itu kelebihannya bisa terbang kemana-mana. Jadi kayak gitu sih. Enak banget deh. Kalau itu iya, enaknya sih, cuma banyak gak enaknya juga di kuliah di luar negeri. Apa tuh Mas gak enaknya Mas? Ya gak enaknya gimana ya, dalam segi apa nih, dalam segi kuliah apa kehidupan nih, dalam segi general aja ya. Kalau dari aku sih pandangannya, kan kita nih orang Asia Tenggara, orang Indonesia lah. Di Korea ini kan di Indonesia tuh orangnya gimana, kita bisa bilang di Indonesia tuh orangnya heterogen, orangnya campur-campur kan. Yoyon dari Sumatera, aku dari Jakarta, ada teman-teman lain juga, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari macam-macam kan. Kita ketemu bareng-bareng, kita paham satu sama lain. Nah, kalau di Korea tuh orangnya satu suku. Kalau mereka ngeliat orang lain, itu kaget. Nah, mereka belum biasa hidup heterogen gitu loh. Percampuran budaya tuh mereka masih nggak bisa. Nah, jadi tuh outputnya dari keadaan kayak gitu, biasanya mereka bisa berbuat rasis atau diskriminasi kayak gitu sih. Tapi itu rata-rata, tapi itu oknum-oknum aja sih, nggak semua orang kayak gitu ya. Oknum-oknum aja, sama sih kayak di negara kita, yang berbuat jahat cuma oknum-oknumnya aja. Cuman ya pengalaman aku dari sih kayak gitu sih, dapat ada sedikit diskriminasi atau gimana. Cuman cuek aja sih, nggak peduli banget, karena nggak ngaruh juga. Iya. Yang penting nggak benar-benar ngelakuin kekerasan aja ke kita ya Mas ya, sebagai pendatang. Di sini kekerasan aman banget. Aman, aku berani jamin ya, di Korea tuh lebih aman daripada di Eropa gitu. Di sini tuh perempuan tuh pulang jam 1 malam, jam 2 malam itu tetap aman. Karena semua jalan dipasangin CCTV, polisi patroli mana-mana. Dan nggak ada namanya tuh, kalau misalnya kita nih, aku pernah ya, dompetku jatuh di kafe. Dan aku udah lupa dompet itu di mana dalam jangka waktu 3 jam lah. Nah, terus aku nge-track aja jalan tadi aku sebelum jatuh itu. Sampai akhirnya aku ketemu di kafe itu, dia bilang, "Ini dompet kamu masih di sini," gitu. Ketemu loh dompet. Dan itu nggak cuma aku doang, teman-teman juga pada HP hilang gitu ya. Jatuh. Itu nggak ada yang ngambil loh, beneran. Orang sini hebat banget. Kaget aku juga. Di sini aman banget. Naruh tas aja di stasiun gitu ya, kita tinggal kemana-mana itu masih ada tasnya, nggak akan hilang. Keamanan nih kalau negara yang udah apa ya Mas ya? Korea negara maju atau berkembang ya Mas kalau Korea? Korea itu dibilang negara maju sih, advance. Hmm. Oh iya,
di Korea tuh ya, aku bahas nggak enaknya Korea. Tadi kan bahas enaknya aja ya. Bahas nggak enaknya sih kayak apa ya? Kompetisi di sini tinggi banget. Di sini kompetitif tinggi banget. Di Indonesia tuh orangnya mungkin bisa biasa berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan solusi gitu ya. Kalau di Korea itu mereka kompetitif. Kompetitif itu kayak gimana? Dari segi pelajaran pun mereka udah kompetitif dari kecil, dari sekolah. Kayak misalnya kalau di Undip nih, kita mungkin ngambil mata kuliah apalah, Fismat lah, Fismat. Fismat itu kita satu kelas, kalau misalnya kita nilai bagus, kita bisa dapat A semua kan, satu kelas kan. Mungkin kan, misalnya kita di atas 90 semua kan, dapat A semua kan. Nah, kalau di Korea tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau di Korea tuh nilainya dibagi statistik. Jadi 10% dapat A, berapa persen dapat B, berapa persen dapat C, berapa persen dapat D, berapa persen dapat E. Jadi kalau misalnya satu kelas dapat 90 semua, itu rentet A, B, C, D tetap kayak gitu. Di situ kompetisinya tinggi banget. Dan kalau mereka gagal, mereka depresi banget gitu loh. Karena nggak kalau di kampus kita nih, misalnya ada teman kita dapat jelek gitu, kita bantuin dia, kita ngedorong dia biar dia semangat lagi kan. Kalau di Korea nggak, didiemin. Mereka nggak ada solid-solidnya gitu. Mereka misalnya dapat jelek, udah itu emang salah dia nggak belajar gitu. Jadi kompetisinya tinggi banget di sini. Oh gitu ya Mas ya. Baru tahu juga sih, maksudnya berarti kan itu sekalian Mas Gian sharing ya tentang pengalaman kuliah di S2 berarti ya. Sudah ikut topik 1 tentang beasiswa dan juga tentang pengalaman Mas Gian S2 di Korea. Berarti itu gimana Mas adaptasinya Mas? Soalnya kan tadi kalau nilainya bagus semua, ntar diklasifikasikan loh. Ini A sekian persen, tadi B sekian persen. Padahal nilainya sama. Terus nanti berdasarkan apa Mas pengelompokannya itu? Sorry, headset gue error. Sorry, bentar. Sorry, tadi gimana pengelompokan berdasarkan nilai ya? Gimana? Iya, tadi kan nilainya sama bagusnya nih. Kalau di Indonesia kan kalau dapat A ya nggak apa-apa. Mayoritas bagian besar dapat A kan. Kalau di sana nggak, udah ada persennya ya. Ada misalnya ada yang dapat A sekian persen, harus nanti misalnya ada yang dapat B, C gitu. Iya kan? Dapat B, C gimana? Sorry tadi headsetku error. Sorry. Ada pembagiannya kan? Ada pembagian. Oh iya, ada pembagiannya. Pembagian nilainya maksudnya. Ya, meskipun semuanya dapat 90, itu kan udah A ya. Tapi nggak bisa satu itu A semua. Nggak bisa. Berdasarkan apa Mas? Karena kalau berdasarkan nilai sama kan? Nah itu gimana tuh? Mana siapa yang dapat A, siapa yang dapat B, siapa yang dapat C? Dibagi statistik lagi. Mungkin ada yang dapat 90,99, 90,19, 90, itu dibagi lagi kayak gitu. Pokoknya nilainya harus begitu, harus direntetin A, B, C, D. Kayak gitu semua. Kejam banget ya pokoknya. Oh gitu. Jadi tuh ada temanku juga yang dapat nilainya 89,7. Itu dapat A harusnya, dia dapat B jadinya. Depresinya minta ampun langsung. Oh. Wah, berarti Mas Gian harus ini terus gimana Mas? Ya gitu, harus survive aja. Cuman kalau aku ya mikirnya gimana? Kalau Mas Gian gimana menghadapi situasi seperti itu? Nggak ngerti juga sih kayak gini ya. Kalau orang Korea tuh lucunya begini, mereka tuh kalau ujian semua bab dipelajarin gitu kan. Semua bab dipelajarin nih. Hampir dari misalnya kita ujian dari misalnya ujian elektrodinamika gitu. Semuanya Maxwell, Lorentz, semuanya dipelajarin gitu lah ya. Medan magnet gitu, semua dipelajarin. Kalau aku mikir apa sih soal yang keluar besok kira-kira gitu kan. Sama lah kayak kita di Undip. Kira-kira soal tahun lalu tuh kayak gimana sih gitu kan. Ya aku belajar itu aja gitu. Belajar bagian itu aja yang kira-kira aku prediksi bakal keluar. Jadi tuh aku mikir fokusnya gimana cara bisa ngerjain besok gitu, bukan gimana cara dapat bagus gitu. Udah pikirnya belakangan. Soalnya kalau belajar semua itu capek, susah. Iya, bisa nanti ngeblank juga kan kalau kebanyakan Mas. Bener sih, kalau aku fokusnya kira-kira apa sih yang keluar besok. Ya udah aku hafalin aja kayak gitu deh. Jadi survive aja sih. Bisa tapi Mas. Bisa. Berarti dapat A ya. Terus ya. Alhamdulillah sih. Aku A0 cuma 1. Sisanya A+ semua. Makanya beasiswa turun terus. Keren juga berarti ya, masuk kualifikasinya yang bagus ya. Dengan nilai-nilai yang beda-beda. Aku juga nggak tahu. Kebetulan ujiannya juga bahasa Inggris kan ya.
Mm-mm. Jadi tuh mungkin ada faktor-faktor di mana dosennya kayak agak nggak terlalu ngedalemin meriksanya ya, mungkin aku nggak tahu. Mm-mm. Dan apa ya? Ya mungkin kayak gitu sih. Iya, iya, bener Mas. Kalau dari nilai sih aman-aman aja aku, alhamdulillah sih. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang nanya nggak ya nih ya? Dipersilakan kalau ada yang nanya sih. Maksudnya mungkin kan tadi lumayan udah sejauh pemaparan yang dijelaskan oleh Mas Gian. Apakah ada teman-teman yang ingin bercanda? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bisa langsung diketik dan ditanyakan langsung di live-nya. Boleh. Mungkin itu sih kayak gitu. Ya, apa ya? Ya nasib juga sih kadang-kadang juga gitu. Dan Iya. apa ya, aku pernah sekelas juga sama orang kayak dari Uzbek gitu ya, dari Ethiopia gitu ya. Mereka tuh apa ya, kaget juga sekelas sama orang Korea gitu. Orang Korea kan nggak mau nyontek dan nggak mau dicontek ya. Mereka shock juga gitu. Bisa aja mereka negara lain kadang kusut juga gitu, nggak tahu apa-apa, udah nulis nama manim aja maju. Iya kadang gitu, gila juga. Kalau kita tuh masih mending ya, kita tuh orang Indonesia tuh walaupun kita nggak ngerti ya seenggaknya ada yang diisi lah, apalah gitu ya. Iya nggak sih? Dulu Iya. Dulu kuat banget kan? Iya. Nggak tahu apa-apa aja. Ya kayak gitulah. Tuh ada yang mau nanya tuh. Ada nih yang nanya nih. Kak, maaf saya mau tanya. Tadi kan dijabarkan minta rekomendasi ke 3 orang. Nah, kalau boleh tahu 3 orang itu siapa aja ya Kak sebaiknya? Oh ya, rekomendasi dosen maksudnya nih dari Mairina, Mister. Monggo. Oke deh, kalau dari aku ya, mungkin Joyan juga bisa untuk jawab kan, Joyan juga lagi S3 kan di sini ya, rekomendasi minta sama siapa gitu. Kalau dari aku sih kemarin itu minta sama Prof Heri kuat banget sih, udah itu risetnya udah di mana-mana kan di Google Scholar. Udah apa namanya nggak bisa pokoknya Pak Heri bagus lah. Terus Pak Vincent juga, aku minta Pak Vincent. Itu udah PhD juga dan risetnya emang sulit banget sih. Waktu itu aku baca papernya juga yang disertasi di S3 tentang masalah flux magnetic. Jadi itu punya power juga tuh Pak Heri. Pak Heri sama Pak Vincent sama satu lagi Pak Udi. 3. Jadi S3-nya 3. Kalau aku sih yang penting pendidikannya tinggi. Pertama tuh profesor dan apa namanya aktif gitu di bidang riset di Google Scholar, namanya bisa didetek, bisa dilihat risetnya ke arah mana. Ntar profesornya bisa nanya rekomendasi gitu, nge-email directly atau cuma cukup baca recommendation letternya. Aku sih nggak tahu sih itu kayaknya dihubungin atau enggak, itu aku nggak tahu sejujurnya. Tapi yang jelas kalau bisa sih dari aku sih kayak gitu requirement yang bagus. Kalau dari Yon gimana tuh? Oh ya, kalau dari saya hampir mirip sih dengan jawaban dari Mas Gian. Jadi memang yang membeli rekomendasi kita ya mungkin kalau Mas Gian kan tadinya geofisika terus kemudian ke material ya, mau nggak mau kan ada dosen material seperti itu kan tadi, makanya risetnya nyari yang kuat. Nah kalau saya kan emang sudah di bidangnya material ya, dan kalau di S2 kan kalau di Indonesia S2-nya sih nggak begitu ngaruh sih Mas ya, maksudnya yang penting dosennya masih di kampus yang sama seperti itu. Ya kalau saya waktu rekomendasi buat beasiswa S2 di Indonesia, buat beasiswa PMDSU ya saya dosen pembimbing aja sih Mas. Dosen pembimbing, kalau misalnya dibutuhkan 2 ya satu lagi mungkin pembimbing 2-nya seperti itu. Pembimbing skripsi maksudnya seperti itu. Promotor saat kita skripsi kan itu bisa minta rekomendasi karena kan udah ada chemistry ya, udah deket maksudnya kan. Udah biasa. Kalau minta pun udah nggak sungkan gitu, maksudnya gitu sih Mas. Benar. Ya paling kayak gitu ya kalau minta rekomendasi. Nah kalau bisa yang profesor bagus juga sih. Ada saran kan? Profesor bagus juga. Ya profesor kan yakin lah gitu, sudah guru besar kan yang membeli rekomendasi itu bisa menjadi strategi juga ya Mas ya, agar rekomendasinya dari orang yang benar-benar ya bagus lah, track recordnya seperti itu ya. Bener banget. Tapi tadi agak rancu kalau masalah riset profesor, soalnya emang udah dicek dan mungkin dihubungin gitu ya. Aku juga nggak tahu sih. Kita menghindari takutnya aja kalau misalnya kita asal-asalan nyari rekomendasi, takutnya malah dijelek-jelekin atau gimana gitu kan, nggak tahu ya kita ya. Iya, cuma belum konfirmasi lagi ya ke dosen yang kemarin Mas rekomendasi di email sama belum konfirmasi. Profesornya Mas nggak? Di sana udah profesor ya Mas ya? Promotornya Mas itu.
Udah ya? Iya, di situ di sini udah profesor sih. Profesor. Makanya bisa Nah, ngebiayain mahasiswa gitu. Karena ngebiayain mahasiswa kan mahal ya, apalagi foreigner kan. iya, Nah, jadi emang harus profesor dulu. Jadi dia bisa apa namanya nge-supervise foreigner gitu. Dan dia iya. juga harus bisa ngasih berkomunikasi dengan baik gitu dengan bahasa Inggris ke mahasiswa internasional. Oh iya benar. Karena bahasa Oh aslinya iya, bukan itu ya. Iya gimana? oh iya ada ini sih pandangan juga sih dari aku kuliah di luar negeri itu sebenarnya bisa dibilang nggak gimana ya. Sama di Indonesia juga bagus sih kalau menurut aku ya. Kuliah di Hmm. Indonesia dan di luar negeri itu sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau di luar negeri itu kita dapat international exposure aja. Kita ketemu sama orang-orang dari luar negeri dari berbagai macam negara dan yang karena kita sama-sama kuliah di luar negeri jadi kita tukar budaya gitu sih yang bagus ya. Dapat positifnya dari kuliah di luar negeri. Cuman kalau menurutku masalah teknologi riset dan gimana ya pelajaran gitu itu sebenarnya nggak kita nggak ketinggalan jauh banget gitu nggak ketinggalan banget sama itu hampir sama pelajaran aku aja bisa survive gitu di Korea gitu nilainya Itulah. masih ya oke lah sosok dan itu makanya aku bisa bilang kuliah di luar negeri itu tergantung jurusannya dan tergantung apa aku juga tergantung nggak bisa bilang itu juga ya bisa dibilang kuliah di Indonesia ada lebihnya daripada kuliah di luar negeri dan kuliah di luar negeri ada lebihnya juga dibanding di Indonesia mungkin itu sih jadi nggak belum bisa dibilang lulusan di luar negeri itu bagus semua nggak kayak gitu lulusan Indonesia juga bisa aku bilang bisa lebih bagus gitu kadang-kadang dan Hmm. ya hampir berapa case lah kita bisa ngambil itu semua juga itu sih dari pandangan Tergan dari aku. Iya, bagus sih Mas. Apa sharing atas pandangannya karena memang apa namanya tergantung kitanya juga ya Mas ya Iya gimana terlalu personal juga. personal juga itu ngaruh ya Mas ya. Kita seberapa jauh kita buat apa berproses lah gitu menuju yang lebih baik lagi kan seperti itu ya. Bener iya sih aku mikir banget tuh kelihatan banget sih kampusku sama kampus apa di Korea itu sama di tempat aku belajar di Undip yang nggak jauh beda gitu maksudnya dalam segi transfer knowledge tapi mungkin untuk dalam riset mereka lebih dalam gitu karena mereka apa ya alatnya mungkin lebih lengkap gitu dari Undip ya kalau bandingan ya dan Iya. apa lagi ya itu doang sih tapi aku bisa berani jamin lah Indonesia itu bagus banget dari segi cukup bagus ya kalau bagus banget mungkin kita udah peringkat 1 di dunia kali ya cukup bagus lah untuk apa namanya untuk bertahan di mana segi riset gitu di segi riset dunia itu sih pandangan aku. Iya ya. Jadi kalau Keren Mas. ya kayak gitu sih Gimana? Jadi apa ya jadi aku bisa bilang apa ya saya ada teman juga yang bilang dia kuliah di Prancis nih ya dia kuliah di Prancis kan cerita gimana kuliah di Korea dibandingin sama di Indonesia ya aku bilang jujur aja gitu ya mirip-mirip aja nggak jauh-jauh beda dia juga bilang iya sama sih ya di Paris juga kayak gitu kita dari Indonesia juga nggak kalah-kalah banget gitu loh kita bisa ngimbangin ternyata kurikulum kita tuh nggak kalah jauh gitu loh dan emang personalnya juga harus kuat juga untuk belajar gitu. jadi secara SDM nggak perlu minder ya. Secara SDM orang-orang Indonesia tuh bisa banget ya buat. Minder sama sekali. Di Keren. sini bule tuh ya malah mereka tuh lebih kacau gitu dari bule kan rata-rata ya kalau yang keluar negeri tuh apa ya bingung juga sih klasifikasinya kalau orang Asia tuh rata-rata tuh kalau di bagian sains teknologi itu tuh orangnya juga masih bisa bergaul gitu karena kan orang-orang luar negeri itu bisa bilang kalau orang ngambil sains sama teknologi itu agak nerd gitu kan ya cuman aku buktinya masih bisa ikut main bola masih bisa ikut ke mana-mana apa namanya hobi mana-mana gitu jadi orangnya masih bisa bergaul sama bisa belajar gitu kan nah kalau orang bule itu kalau yang benar-benar belajar itu belajar doang gitu nggak bisa ngobrol sama orang dan kalau ya makanya kita tuh SDM-nya mantep banget gitu kalau menurutku ya kita masih bisa ngimbangin antara sosial bisa ngimbangin agama dan pelajaran gitu itu susah banget mungkin udah terbiasa di Indonesia begitu ya maksudnya udah emang kita dituntut untuk berpendidikan karakter juga dan sebagainya kan bersosial kan gitu lingkungan kita seperti itu kan betul banget sih kayak gitu jadi nggak usah terlalu minder
nggak usah terlalu minder. Orang aja kaget gitu sama aku kan, kamu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa Korea sedikit. Bahasa Arab kamu juga bisa, iya karena kan Muslim gitu kan. Maksudnya bisa baca gitu kan. Dan mereka tuh udah ngeliatnya udah jenius banget. Mereka di sini cuma bisa bahasa Korea dan bahasa Inggris pas-pasan gitu loh. Mantap banget Indonesia tuh. Iya kan, bahasa Arab kan kita dari kecil udah sampai SMP kan harus udah lancar baca Al-Quran kan ya? Betul Gitu. betul. Nah, Oh mungkin iya, kalau untuk komunikasi yang susah ya. iya Gimana, komunikasi Mas? belum. Cuman paham lah bahasa-bahasa dikit bahasa Arab. Oh iya, orang-orang kayak Uzbekistan, Kazakhstan kan banyak juga di Korea itu ya. Mereka tuh Muslim, cuman mereka nggak bisa baca Arab sama sekali. Abata saja tuh nggak bisa. Nah, aku kan mungkin baca ngajinya nggak jago-jago banget ya masalah tajwid gitu itu nggak. Cuman aku masih ada, jadi kayak punya kapabilitas buat menggurui gitu. Padahal di Indonesia aku mungkin bukan siapa-siapa gitu buat ngajarin ngaji gitu. Cuman di sini, wah ternyata ada value-nya juga ya. Jadi kayak ngerasa wah keren juga. Di sini banyak Muslim juga sih, aku ketemu banyak Muslim. Kayak dari Maroko, dari Aljazair, dari Western Sahara, dari Uzbekistan, Kazakhstan, macam-macam lah, dari Turki, Iran. Kita ketemu banyak Muslim sih di sini. Kayak gitu. Keren ya. Udah dia nyampur juga ya berarti ya. Jadi nggak perlu minder. Nyampur banget. Terus buat gimana, Mas? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku bingung sih. Ternyata Iya. kalau aku cerita emang nyebar sih jadinya skater. Sharing ya, penting udah masuk aja poinnya gitu ya, Mas ya. Bisa ditangkap atau poinnya gitu kan. Poinnya udah banyak masuk sih. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi sambil paling ya kita 15 menit ke depan lagi ya. Karena kan selisihnya lumayan ya, Mas, 2 jam ya di sini dengan di sana ya. 2 jam. Iya, makanya. Mau siap-siap buka nih aku nih. Makanya paling 15 menit lagi sambil menunggu teman-teman boleh ngasih pertanyaan lagi gitu. Sama info juga nanti mungkin terkait dengan strategi buat materinya Mas Gian untuk dalam menjadi pembicara sebelumnya nanti mungkin bisa di-share kali ya, Mas ya. Oh, boleh banget. Ntar kasih ke Yoyon aja ya, lewat line kali ya. Ntar ya. yang nyebar deh nggak apa-apa. Boleh, nanti saya cantumin linknya di bio Instagram saya, gitu Mas. Mungkin nanti memang kalau sudah, ini kan rencananya nanti videonya juga bakal diabadikan di YouTube juga kan, biar sewaktu kapan bisa dibuka lagi, nanti gitu. bisa juga linknya dicantumin di YouTube juga gitu Mas. Bisa nanti bisa. Boleh. Yang penting emang materinya buat di-share kan ya? Tidak, maksudnya boleh, tidak apa-apa sih. Tertutup kan? Nggak masalah sih. Cuman aku enggak, kalau menurutku aku belum pembicara yang mantep banget gitu loh. Kayak cuma ya masih gini-gini aja gitu. Belum merasa apa sih bisa ngasih ilmu banyak. Tapi setidaknya apa yang bisa diberikan tuh kalau bermanfaat tuh ya mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat Mas Gian ya, Mas ya. Amin. Iya. Monggo teman-teman. Ada yang mau nanya lagi. Iya, mau nanya-nanya lagi sambil paling kita 15 menit lagi kali sambil boleh, apa-apa. Karena kan selisihnya 2 jam lumayan juga, kalau 2 jam sini jam 4 di sana udah jam 6 ya. 6 jam 6 lebih ya. Kamu nggak nanyain Alvin nanyain jadi pembicara gitu di Alvin. Sudah Mas, sudah. Cuma Mas Alvin katanya coba yang senior yang lain dulu, Yod, gitu katanya. Makanya kemarin Mas Hinggi, Mas Gian tuh maju duluan gitu. Mas Hinggi kebetulan kayaknya kan Senin sampai Jumat kan. Mas Gian kan Sabtu Minggu. Nah, ngepas sih Mas Hinggi Jumat, Mas Hinggi tadi weekday, Masnya weekend. Cocok. Benar. Lagi nanti setelah ini Mas Alvin kayaknya nanti ada pertanyaan. Nih ada yang nanya. Oh ya, Mas Gede, selamat bergabung, Mas. Ini ada pertanyaan dari Bang Gede. Mas Gian, Mas mau tanya aktivitas lab selama kuliah dan riset yang sedang dijalankan. Ya, monggo, Mas. Oke, kalau mungkin dari jurusan aku sendiri tadi kan dikasih tahu ya, Convergence Display Engineering itu kita ngedevelop tentang semikonduktor, khususnya kayak buat kita ngedevelop sistemnya PN Junction gitu ya. PN Junction mungkin pernah dengar, dan simpelnya sih buat lampu gitu. Kita bikin model baru LED atau OLED, QLED kayak gitu. Tapi aku untuk saat ini risetnya ke arah electroluminescence. Electroluminescence itu kayak sistemnya kayak PN Junction, cuman dari powder gitu, basicnya dari powder. Jadi PN Junction itu dalam nanopartikel di powdernya itu. Nah, sekarang aku lagi ngedevelop berbagai macam warna sih buat electroluminescence-nya, kayak red, green, blue itu udah.
terus kita mau ke arah infrared atau ke arah pokoknya spektrum-spektrum yang belum disentuh lah sama jurnal-jurnal saat ini. Kita mau ngejar itu semua. Fosfor kan banyak jenisnya ya sekarang ya. Nah, aktivitas ya itu riset yang dijalanin ya. Aku kebalik jawabnya. Untuk aktivitas lab mungkin nah itu yang berat sih itu ya di kuliah di Korea tuh, Korea Asia Timur khususnya, Korea Jepang itu hampir setiap Senin sampai Jumat itu riset terus. Jadi kita tuh bisa ngebagi waktu antara riset dan belajar gitu untuk ujian. Nah, aku di Senin sampai Jumat itu kayak orang ngantor aja gitu dari pagi, enggak sih, enggak dari pagi ya, dari jam 10 lah sampai jam 6 sore itu aku ngeksperimen, terus nge-summarize gitu terus setiap minggu gitu, hampir setahun ini. Nah, itu habis itu setiap 2 minggu atau 1 bulan kita ada lab meeting gitu. Kita lab meeting bareng-bareng sama mahasiswa Korea dan mahasiswa ya sama aku juga sih kayak gitu, dan itu kita di-review. Dan jadi gitu sih rutinitasnya, eksperimen, summary, terus kita lab meeting gitu terus selama dua tahun ini. Dan kita ngejurnal atau nyiapin conference atau nyiapin manuskrip buat paper. Mungkin kayak gitu sih aktivitasnya. Ini ada lagi nih yang nanya nih. Iya. Mas mau nanya, ada rekomendasi link web dari Pukyong National University untuk kepoin riset Prof. Karena saya juga tertarik dengan Pukyong National University. Dari kemarin akses webnya agak susah soalnya. Nah, itu Mas, gimana Mas? Aku ngasih masukan aja. Kalau misalnya dari Pukyong sendiri agak susah nyari ininya ya, rekomendasi profesornya. Itu harus gimana ya? Harus kenal sama mahasiswa Indonesia dulu di sini, dan mungkin ada mahasiswa Indonesia yang bisa ngebantuin profesor lagi open vacancy buat mahasiswa yang lain gitu. Itu kalau Pukyong dari kayak gitu biasanya, jadi dia profnya minta tolong sama mahasiswanya, terus nyari mahasiswa, diserahin ke mahasiswanya gitu kan. Nah, cuman mendingan kalau Pukyongnya itu kan juga sebenarnya universitas yang masih baru, bukan masih baru ya, dia udah lama, cuman tuh dia udah fokus ke arah riset gitu loh. Jadi nggak fokus ke arah naikin ranking. Nah, kalau misalnya fokus ke arah naikin ranking, itu tuh kayak univ-univ yang baru. Nah, univ-univ yang baru ini kayak tadi aku bilang Degis, Unis, gitu-gitu tuh masih fokus naikin ranking. Nah, karena fokus naikin ranking, mereka butuh mahasiswa foreigner. Nah, ketika mereka butuh mahasiswa foreigner, mereka tuh langsung nyantumin di admissionnya, dan website-nya full bahasa Inggris gitu. Jadi gampang banget buat orang-orang yang mau kuliah di Korea. Nah, kalau Pukyong sendiri, ini univ lama dan rankingnya tuh udah coba naik turun gitu di Korea. Jadi tuh mereka udah nggak ngejar mahasiswa foreigner buat kuliah di tempat dia. Jadi makanya website itu full bahasa Korea, agak susah juga sih. Dan aku sendiri kan dapat infonya di Pukyong itu dari mahasiswa Indonesia yang ada di situ. Kayak ketika aku lagi nyebar scholarship saat ini nih, kayak gitu. Ya Yon ya, aku kan juga nyebar ini ya, yang kemarin informasi itu ya Mas ya? Mahasiswa Indonesia di jurusan fisika gitu kan. Itu kayak gitu sih. Jadi tuh kalau saran aku, kalau emang mau nyari beasiswa di Korea, coba cari univ-univ yang masih baru tuh kayak tadi. Ntar aku kasih linknya deh ke Yoyon ya. Ntar coba di share aja Yoyon. Ntar mungkin teman-teman bisa nyari. Dan itu tuh admissionnya gampang banget dibukanya. Nah, ketika udah dibuka full bahasa Inggris, jadi tinggal fokus ke nyari profesornya aja. Tinggal email profesornya. Ntar profesornya oke, interview bla bla bla, nyiapin dokumen, berangkat. Kayak gitu sih. Nanti kita mau nyoba sih, intinya nekat. Harus pede. Iya benar Mas, itu modal pertama kalau mau kuliah di luar negeri ya. Oh gitu nekat ya. Tapi sopan sih. Iya. Tetap lah di negeri orang kan. Iya baik, udah menjawab berarti pertanyaannya ya. Itu juga agak beda juga ya untuk masalah di Asia Timur tuh agak beda dari kayak Australia, daripada Kanada, Amerika gitu tuh cukup beda. Bedanya kenapa? Karena kita harus lebih sopan sama profesornya. Jadi cover letternya juga harus dibikin sesopan mungkin. Kalau bisa ditambahin ada bahasa Koreanya sedikit. Terus CV-nya juga lebih clear gitu. Karena mereka tuh gimana ya? Aku bisa bilang mereka tuh gila hormat, lebih gila hormat gitu.
Bukan gila hormat, itu konotasi negatifnya aja ya. Maksudku Iya, mereka ngelihat orang dari kesopanannya gitu. Kita harus iya benar. bener-bener nge-please banget, kayak nge-please banget lah pokoknya intinya. Berarti Intinya itu kayak gitu. strategi juga ya. Ya namanya Itu kita yang strategi. butuh kan ya, nggak apa-apa lah ya Mas ya. Emang kita yang butuh kan. Hmm. Iya, Kalau misalnya dosennya oke. dari mana, dari Australia gitu ngirim masalah-masalah nggak apa-apa sih. Mereka peduli nggak peduli kan. Yang penting ngeliat orang CV-nya bagus diterima. Itu kalau di Australia kayak gitu katanya, nggak masalah mikirin apa attitude gitu-gitu. Kalau di Korea sama Jepang tuh, wah attitude nomor satu lah, gila. Oke. Keren. Kayak gitu kayak gitu. Nanti dulu Mas Gian siapa senior yang ngasih info bahwa profesornya masih tuh butuh mahasiswa tuh Bukan namanya? bukan senior di Undip sih, kayak apa namanya, ada jaringan beasiswa gitu. Nah dia Hmm, itu kebetulan labnya butuh orang Indonesia, jadi ya udah, aku coba email aja berarti profnya. beliau tuh dulu Halo juga prof. bimbingannya profesornya, maksudnya satu bimbingan dengan profesor yang Mas sekarang ini, mahasiswa tersebut ya? Enggak. Iya iya, dia satu bimbingan sama, cuma aku gak ketemu sama dia. Dari Jadi infonya tuh dia lulus ITS, dia ITS. oh ITS. ITS. Aku gak ketemu sama dia sih, jadi kayak benar-benar sendiri juga sih. Dia Hmm, lulus, terus aku nyebar info langsung itu, di. Hmm. nyebar infonya di Nah, nyebar infonya itu dari grup beasiswa gitu, ada grup beasiswa. Aku dulu ikut grup beasiswa di mana-mana gitu, di Facebook, di WhatsApp, di WhatsApp. Oh, mana lagi, pokoknya internet asal dari. ada join gitu ya Mas ya. Oh ya, asal ada Ada join. scroll talk gabung gitu Ya, ya. kayak gitu. Karena Oh, dulu agak militan juga sih nyari. Aku tuh sebenarnya sebelum berangkat ke luar negeri ini juga beberapa kali gagal gitu nge-apply beasiswa. hmm. Dulu aku pernah daftar King Fahd 2 kali di Arab tuh ya, di dulu tuh, namanya ada Mas Bagus Budi Purnomo, tau nggak? Angkatan 2009. Itu di King Fahd. Nah, dia Hmm. apa ya, ngasih saran ke aku, coba daftar ini aja gitu kan. Aku daftar 2 kali di King Fahd, gagal. Nah, terus tuh daftar di London juga pernah nyoba daftar di London, keterima cuman nggak ada beasiswanya, keterima doang gitu. Gimana lagi ya? Di Turki Buslari aku juga daftar. Itu kayak LPDP-nya Turki, itu udah sampai tahap terakhir, tahap interview sama ininya udah terakhir banget itu. Cuman aku gagal di situ karena waktu itu interviewnya malah nggak related sama riset gitu. Aku nyiapinnya tuh interviewnya lebih ke arah sains teknologinya gitu, kayak arah riset. Di Turki Buslari itu dia nanyain gimana kalau misalnya politiknya lagi tegang antara Erdogan dengan rakyat. Nah, aku nggak bisa jawab kayak gitu kan. Maksudnya itu beyond expectation aku banget itu. Di Jadi luar makanya aku, di luar ekspektasi kita ya. Nggak kebayang bakal ditanya itu gitu ya. iya makanya waktu itu lagi lagi apa ya, lagi konflik juga kan, lagi ada Hmm, konflik hmm. gitu kayak antara pemerintah sama rakyat. Oh, berarti hot issue juga yang ditanya ke LPDP banget itu Mas. Iya makanya aku gagal juga di situ. Nah sampai akhirnya ini sih keterima di Korea, ya udah deh, emang Ya, jalannya di alhamdulillah. sini kali. Oh iya, sekalian ini Mas mungkin apa sharing yang kemarin info yang di-share Mas itu yang termasuk saya bantuin juga itu nge-share ya. Itu Hmm. kira-kira gimana Mas? Masnya masih Masih open, maksudnya masih masih open, masih open gitu masih buat open. mahasiswa yang mau email dan sebagainya, Masih open. masih open ya. Jadi tapi Gimana sebenarnya balik lagi penjelasannya? sih ke profesor, balik ke profesornya Yon. Jadi Mm-mm. aku nggak tahu ya, aku cuma bantu nge-up CV aja gitu, nge-up CV. Dan kalau emang profesornya bilang oke gitu, ya aku bakal kontak balik gitu. Saya balik ke profesor sih semuanya. Berarti Jadi berkas-berkas dia tadi Masnya up-nya ke profesornya. nah, direct aku langsung transkrip sama apa namanya, transkrip sama apanya, TOEFL dan sebagainya itu. CV aku aja kasih ke profesor langsung. Tapi TOEFL-nya nggak tertulis tuh Mas berapa besarnya gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya teman-teman. Sama Sebenarnya 550 lebih. 550 sih minimal, cuman emang nggak aku tulis sih, jadi kayak yang penting orang mau daftar dulu aja gitu. Jadi tuh kalau kita udah nembokin dengan banyak requirement, biasanya orang tuh nge-pair. Jadi tuh aku coba bikin orang-orang tuh tertarik dulu gitu sih, targetnya kayak gitu ya. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau emang requirement udah banyak banget begitu, ini kan yang daftar jadi banyak kan istilahnya, dengan TOEFL yang ada yang 490, 510. Hmm, Dan hmm. aku yakin sih Indonesia itu walaupun TOEFL segitu mereka masih bisa ngomong gitu loh. Kita Iya. masih bisa ngomong kayak kita introduction standar gitu, my name is, where I live, kayak gitu.
Hmm. How old are you yang kayak umur-umur gitu tuh masih kita pronunciasi masih bagus. Kalau kita ketemu kalau ada orang Vietnam ngomong sama kamu lebih pusing lagi kamu beneran deh. Dia ngomong yes jadi yet. Ngomong yet jadi yes. Kamu pernah dibilang apa namanya? Dia bilang belum nih. Dia bilangnya not yes. Not yes tuh apa gitu. Kan ya, makanya kita Indonesia, makanya aku bilang TOEFL tuh sebenarnya nggak terlalu, bahasa Inggris tuh penting. Yang penting itu bisa komunikasi deh intinya. Jadi tuh Iya. TOEFL rendah, yang penting bisa komunikasi itu udah bagus sih. Iya kan khawatirnya kan nanti sudah istilahnya udah berharap lebih atau berharap besar ternyata gagal di TOEFL gitu Mas. Nggak belum nyampe 550 gitu maksud saya gitu Mas. Kan juga orang Indonesia kan tahu sendiri juga kalau untuk TOEFL susah juga kan untuk dapat 550. Iya Oh gitu dong ya. kalau untuk Indonesia kan Oh dengan gitu ya. maksudnya itu emang menjadi salah administrasi banget gak sih gitu. Oh, nah itu ada case juga kayak gini. Dulu tuh ada yang istilahnya keterima udah keterima beasiswa. Cuman dia TOEFL-nya cuma 510, anak Undip juga teknik kimia. Nah, dia itu jadinya tuh karena dia bisa komunikasi sedikit kan, seenggaknya bisa komunikasi dan outputnya jadi apa namanya profesor bisa ngeyakinin dia dan diterima jadinya. Jadi itu dia ngomong ke administration office-nya. Jadi sebenarnya Hmm, kalau kita punya nilai lebih gitu, jadi pede aja sih. Tapi itu oh case by case gitu. sih, aku nggak tahu ya profnya ada yang mungkin mau ngebantuin, ada yang mungkin nggak mau ngebantuin. Itu balik lagi Oh sih. gitu. Mm-mm. Ya, gitu ya. Berarti terkait beasiswa kemarin tuh, informasi dari Mas Gian, ada tambahan lagi nggak? Mumpung live gitu, siapa tahu teman-teman yang kemarin tertarik dengan info beasiswa yang di-share, Hmm. kemungkinan mungkin udah ada yang email atau mungkin ada yang belum. Gimana kalau dari Masnya? Soalnya kan Masnya, istilahnya kan Mas yang dipasrahkan dari profesornya buat Oke nyari oke betul penerus gitu. Gimana betul betul. kira-kira? Mm-mm. Sebelum kita Kalau akhir. dari aku sih, aku langsung up ke profesornya. Yang berat tuh sekarang gini sih, kita tuh Mm. jujur aja CV-nya di itu disaingin sama resume-resumenya orang Korea yang lagi daftar master juga di sini di labnya. Nah, profesor itu sebenarnya itu ngelihatnya tuh apple to apple antara orang nggak dari negaranya walaupun dia dari negara Korea atau dari negara Indonesia. Cuman dia pengennya tuh word itu orang Indonesia, intinya orang Indonesia sama orang Korea. Dia lagi komparasi nih antara dua ini. Nah, semua itu balik ke profesor sih. Jadi kalau saran aku, nah untungnya kita kayak gini sih. Tesis kita tuh dicantumin kan di transkrip nilai kan. Jadi tuh kita walaupun bachelor, tapi kita punya research penelitian. Nah, kalau teman-teman yang riset ke arah material, biasanya tuh langsung dilihat sama profesor. Misalnya udah ada tulisan zinc oxide aja gitu, udah pasti dilihat tuh. Atau silicon oxide, tuh udah dilihat nih pasti nih. Atau ngelihat apa namanya solar cell, bla bla bla, udah langsung diambil sama profesor CV-nya kayak gitu. Jadi Hmm, kayak yang risetnya related sama material, biasanya langsung lebih worth sih diambil sama profesor. Kalau aku ngeliat sih kayak gitu sih. oh gitu ya. Berarti yang penting dicoba aja buat teman-teman ya Mas ya. Betul-betul. Aku juga nggak bisa ngasih nilai spesifik ya. Kalau dari aku yang nerima sih semuanya bagus gitu loh. Ya pengennya terima semua gitu kan. Udah ada Cuman berapa yang balik masuk lagi ke Mas profesor ya. sejauh ini Mas? Apa? Udah berapa yang email? Oh banyak Yon. Kayaknya udah lebih dari banyak sih. Berapaan? Dulu waktu kemarin Puluhan? waktu hari 1-2 belum ada gitu. Baru Heeh. baru 5 orang 4 orangan. Ternyata sekarang banyak banget. Berapa? Tembus berapa tuh sekarang? 20? Aku nggak ngitungin ya. Mungkin lebih dari 30 udah kali ya. Wih, banyak juga. Banyak makanya. Sortingnya bingung juga makanya. Gara-gara udah di-share kemana-mana kali ini punya ya? Iya. Padahal juga ditulis apa namanya Indonesian student. Kayaknya ada juga Iya, yang daftar dari Cina, dari Pakistan juga ada yang daftar kayak. daftarnya ke Mas, emailnya Mas. Kenapa? Ke emailnya Mas daftarnya. Iya kayak mail aku. Padahal Indonesia ya. Iya. Nyarinya. Ada yang Oh ya malah. Indonesia di Korea tuh nilainya bagus loh buat orang-orang buat komparasi antar mahasiswa ya. Indonesia tuh orangnya nggak pernah protes rata-rata ya. Dan Idem kita gitu tuh ya. bisa menjadi duta yang baik untuk negara kita gitu. Kita bisa Oh, representasiin kalau orang Indonesia tuh karena mungkin kita diajarin apa ya budaya gitu dalam gitu di Indonesia ya. Jadi kita bisa ngerepresentasiin kalau orang Indonesia tuh kayak gini loh. Dan terus tuh orang maksudnya representasi budaya itu kita bisa ngejelasin kalau orang Indonesia tuh jarang ada konflik dan apa namanya kita tuh bisa kita dicap begini lah orang Indonesia tuh. Kalau mau nyari rumahnya orang Muslim, cari orang Indonesia itu kayak gitu.
Itu orang-orang seluruh dunia tuh ngomong kayak gitu. Kalau mau nyari rumahnya orang Muslim, cari orang Indonesia, bukan orang Arab loh. Mereka bukan orang Arab. Sorry, yang dicari bukan orang Arab, bukan orang apa, nyarinya orang Indonesia intinya. Orang Indonesia ya Mas. Nah, iya. Karena jumlah Muslim terbesar kan di dunia, Indonesia kan? Bukan karena itu sih, karena kita tuh welcome sama orang. Budaya ya. Nggak punya pandangan negatif untuk ketika pertama ketemu sama orang gitu. Orang Indonesia rata-rata ya di sini ngeliatnya kayak gitu. Kalau orang Pakistan ya, orang Pakistan tuh Muslim, cuman keras kepala gitu, nggak mau dibilangin. Itu agak susah. Orang India, Bangladesh Muslim, cuman mereka budaya lebih keras gitu dari kita loh. Mereka tuh nggak bisa menerima pendapat orang lain kalau mereka dikasih gambaran seperti A gitu. Kalau kita masih bisa menelan dulu gitu, A itu apa sih? Oh, kita ngambil positif dari A-nya nih. Nggak terus nggak dimentolak mentah-mentah gitu. Makanya Muslim Indonesia tuh lebih punya value lah. Nah, terus tuh kalau dibandingin sama Kazakh sama Uzbek, mereka Muslim tapi mereka masih belajar Muslim gitu loh. Karena mereka di sana nggak pakai kerudung, yang cewek dan cowoknya rata-rata nggak bisa ngaji dan nggak pendidikan agamanya kurang. Jadi susah juga gitu loh. Terus orang Saudi mereka gaulnya sama orang Arab doang rata-rata. Susah gaul dengan orang luar Arab. Cuman ini aku nggak tahu ya kenapa ya, mereka tuh kalau ngobrol sama orang Arab welcome gitu ya. Cuman kalau kita ngobrol bareng gitu agak kayak ada jarak gitu. Aku juga nggak ngerti ya. Itu pandangan personal. Iya, personal perception. Iya, personal perception ya. Terus ada orang juga dari Bosnia, Herzegovina gitu-gitu, Bosnia, Armenia gitu-gitu ya. Banyak juga temennya banyak dari negara-negara. Iya. Itu Muslim. Cuman ngebir, aduh bingung juga dah. Makan babi juga, aduh nggak ngerti dah. Terus ada lagi Iran, Irak gitu-gitu ya. Irak, yang daerah-daerah Damaskus gitu-gitu, itu Muslim. Kan kita ada Syiah sama Sunni ya. Iya. Nah, itu juga kayak ada pandangan mazhab-mazhab juga kan gitu ya. Mereka kalau dilihat Muslimnya kurang general gitu loh, kurang kotak-kotak gitu ya. Iya, jadi paham ya. Yang paling bisa nerima semua itu orang Indonesia. Kalau menurut aku ya. Jadi tuh iya. Hebat lah Indonesia. Itu dari pandangan segi agama, dan kalau dari segi profesor ngeliat kita orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya oke, pertama tuh, dan kita tuh nggak neko-neko ya, nggak protes apa-apa gitu. Misalnya kalau nggak nuntut banyak lah, intinya kita hidup sederhana pun nggak apa-apa gitu, nggak bisa dibilang. Yang penting kita dapat tempat tinggal, dapat bisa makan sehari sekali, itu udah cukup kan buat kita ya. Kalau misalnya dari negara lain tuh ada yang nuntut, saya Sabtu Minggu mau part time karena duitnya kurang, saya mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu, karena dia ada orang yang mau negara yang istilahnya iya, di live Instagram kalau udah 1 jam dia terputus sendiri tuh, Mas. Nggak apa-apa, aku baru tahu juga, aku nggak pernah nge-live sih. Iya, sebenarnya ada notif tadi detiknya jalan, cuma kan biar aja jelasin gitu, Masnya kan lagi menjelasin tadi. Nah mungkin iya, mau ada tadi lanjutin penjelasannya Mas. Mungkin nanti kita buka satu pertanyaan. Kenapa ya orang Indonesia punya value di Korea ya? Intinya sih tadi sih yang dari yang aku bilang, kita yang penting tuh duitnya cukup aja sih, beasiswa tuh cukup, itu tuh udah kita udah terima gitu lah. Kalau dari negara lain tuh mungkin ada yang nuntut dia mau part time, dan ada yang mau nuntut juga dia mau kalau ada pencapaian apa-apa dia mau dapat lebih gitu. Sebenarnya kalau dikasih masalah pencapaian untuk dapat lebih itu, yang penting kita kasih bukti aja kalau kita ada pencapaian, dan itu pasti dikasih sama profesor sih, intinya kayak gitu. Kalau dari aku ya. Terus juga ada dari negara lain yang kacau juga sih aku mikirnya yang ngeliatnya ya. Profesor sama mahasiswanya tuh nggak bisa ngomong sama sekali, karena tuh mahasiswanya bahasa Inggrisnya nggak lancar, dan profesor itu bahasa Inggrisnya masih setengah-setengah. Dan makanya mereka tuh nyari orang Indonesia tuh dia tuh bisa bahasa Inggris. Dan kita juga mau belajar bahasa Korea intinya, karena kita sudah terbiasa kan untuk belajar bahasa baru. Contohnya tuh kayak misalnya aku dari Jakarta nih, aku ke Semarang belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit, yang penting tuh paham kan. Itu tuh kita punya encourage buat belajar bahasa yang baru, itu juga penting. Terus tuh Indonesia itu pinter, bisa dibilang
orang-orangnya tuh Pinter-pinter kali ya. pinternya tuh gini ya, intinya tuh kita tuh bisa ngikutin gitu, bisa adaptasi terkait pelajaran-pelajaran yang lagi kita jalanin. Jadi walaupun itu sulit, kita tuh kan udah terbiasa tuh bebel sama pelajaran yang berbagai macam itu kan. Dari Iya. SD sampai SMA gitu, dan ketika di sini tuh kayak ngelihatnya tuh ya kita bisa ngikutin aja gitu. Dan kita tuh kalau ujian tuh nggak pernah gitu ya. Jarang-jarang sih aku ngeliat masalah kayak bego banget gitu, nggak pernah blok apa namanya, nilai paling jelek banget tuh nggak ada kayaknya. Nggak ada mahasiswa di Indonesia Nggak gitu ada mas ya. kayak gitu. Rata-rata bagus semua di kelas sih. Jadi acuan buat belajar malah. Jadi kadang Keren. ada orang dari ya ada orang Korea nanya sama aku buat belajar. Ini cara gimana sih, nih tahu nggak gimana caranya kayak gitu. Terus ya dari intinya sih kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang dari bahasa Inggris, dari kita cara apa namanya, kita terima juga, nggak nuntut aneh-aneh. Dan apalagi ya, kita cukup bisa beradaptasi. Dan apalagi ya, apa ya, mungkin itu sih yang paling penting sih. Dan kita tuh nggak ngeluh sih. Kalau aku sih orangnya ngeliatnya orang Indonesia nggak jarang ngeluh sih, kayak gitu. Iya, boleh. Kebiasaan kita sudah dengan budaya Indonesia ya, Mas ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir kali, Mas, dari teman-teman nih, ada satu nih. Mas, share hal-hal yang bisa dipersiapkan nih dari AI. Mas, share hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk saat ini sebagai kita mahasiswa yang ingin lanjut kuliah mengikuti jalurnya yang Mas Gian nih. Oh gitu, Mas. Ketika kalau mengikut jalur seperti Mas Gian, apa yang perlu disiapkan sejak dini gitu maksudnya? Oke, kalau dari aku secara general aja ya, kalau misalnya nggak ada pandangan negara apa yang mau dipilih nih, misalnya mau general aja nih, mau kuliah di mana aja, yang penting di luar negeri ya. Itu pertama mungkin bahasa Inggris, itu penting banget, bahasa Inggris. Kita harus belajar deep tentang bahasa Inggris. Terus yang kedua tuh join grup-grup PPI di seluruh dunia gitu ya. Kayak PPI itu biasanya tuh naruh link beasiswa tuh di situ gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu naruh link beasiswa biasanya di situ. Jadi tuh kayak selebaran-selebaran brosur yang aku sebarin ke teman-teman itu tuh aku dropnya tuh dia link-link PPI sekitaran aku dan teman-teman yang nyebar gitu. Dan mungkin karena aku kenal Yoyon, aku sebarnya ke Yoyon. Nah itu ya, jadi harus catch up terus sih ke grup-grup scholarship khususnya dari PPI tadi. Terus apa lagi ya? Belajar terbuka sama orang lain. Belajar terbuka itu tuh penting juga. Kalau misalnya kita nggak biasa menerima pendapat orang lain dari apa namanya, kita tolak mentah-mentah, itu bahaya juga sih. Takutnya kita hidupnya sendiri di luar negeri. Nah jadi kita harus bisa paham pendapat orang lain. Intinya open minded sih, open minded itu penting banget. Jadi sebelum kita keluar negeri kita harus bisa yakin kita tuh bisa interaksi dengan perbedaan gitu. Intinya kayak gitu. Itu 3 hal yang penting sih. Iya. Jadi maksud dari AI sebenarnya tadi jawabannya sama sih ya AI ya. Kalau secara mengikuti kuliah Mas di Korea gitu. Maksudnya biar bisa kuliah di Korea seperti Mas gitu, ya hampir sama kan kayak gitu ya, langkah-langkah yang Mas ikuti kan seperti itu dulu ya. Pertanyaan AI itu maksudnya bukan untuk negara mana, maksudnya negaranya sudah spesifik Korea gitu maksudnya gitu Mas. Oh gitu. Aku juga chatnya baru masuk nih. Iya sama. Jadi kalau spesifik pengen mengikuti jalur seperti Mas Gian gitu, beasiswanya yang sama gitu maksudnya Mas. Oke. Beasiswanya sama, terus ini yang dimaksud dengan jalur yang sama itu seperti itu maksudnya. Spesifik ke jalur Mas Gian gitu. Itu mungkin dimaksud pertanyaan A itu gimana strategi sejak dini biar maksudnya to the point aja, strategi sejak dini biar nanti bisa keterima beasiswa S2-nya pakai beasiswa brand Korea 21 gitu. 21 dan gitu maksudnya. Kalau dari aku sih berarti ini apa namanya? Kalau jujur aja sih skema beasiswa yang dikasih sama profesor tuh beda-beda. Nggak cuma brand Korea aja, sebenarnya ada beberapa lagi yang aku nggak tahu sih. Nah cuman kalau misalnya mau ikutin kayak aku gitu ya, itu sih emang harus ngelis semua beberapa universitas di Korea gitu yang banyak. Kita list dan tulis nama profesor yang risetnya sesuai sama kita. Terus kita bikin template nih, cover letter yang mirip-mirip, dan itu ada bahasa Koreanya juga di perkenalannya. Terus tuh kasih gambaran kita jelas di cover letter tuh mau ngapain, mau apa namanya, mau belajar apa, dan kelebihan kita apa di cover letter. Terus CV kita juga lengkapin, terus TOEFL kita juga udah ready gitu, 550 minimal.
atau IELTS atau TOEIC gitu ya. Kita kirim deh 3 itu tuh ke spam kemana aja deh tuh, ke semua profesor di Korea yang related sama riset kita. Kirim. Yakin deh pasti ada satu yang keterima nyantol. Dan itu ntar profesornya mungkin kalau misalnya dia tertarik sama kamu dan udah nyoba bales kamu, biasanya tuh kalau misalnya dia labnya nggak punya funding, biasanya tuh dia ngerekomendasiin ke lab yang lain. Yang jelas tuh pede, berani spam gitu. Tapi cover letternya yang sopan, yang baik, dan CV-nya itu bisa merepresentasikan kamu tuh skillful. Dia kayak gitu sih kalau dari aku. Oh, jadi beasiswanya tuh melalui profesornya ya? Jadi profesor yang 21 itu. skema beasiswa kayak gimana? Betul. Oh gitu. Jadi profesornya dulu di email, kemudian nanti cocoknya kamu dapat nih, cocok nih kalau misalnya seperti profesornya, nih kamu beasiswanya ini aja gitu ya, gitu ya. Betul. Bahkan di tempat aku nih ada nih, aku BK21, cuman ada anak lab aku yang nggak dapat BK, orang Korea. Kalau orang Korea loh. Jadi BK-nya itu seleksinya apa? Seleksinya berkasnya kayak nggak ada seleksinya? BK duit untuk mendapatkan skemanya. Oh ini gitu. Orang punya possibility nih buat ngikutin durable nih. Ini orang mampu nih buat ngikutin BK21, jadi dimajuin gitu. Orang belum kuat nih ditaruh NRF. Jadi profesor yang nentuin skema. Yang tahu, oh gitu. Profesor sudah tahu kualifikasi kita, maksudnya nih bisa nih gitu. Makanya kita dianjurkan buat daftar itu. Dianjurkan atau itu kita nanti seleksi lagi untuk mendapatkan beasiswa itu? Enggak seleksi. Jadi emang profesor yang majuin gitu. Oh, emang profesor yang ini kamu dapat beasiswa ini gitu ya? Betul. Oh gitu. Bukan kita daftar beasiswa dari nol gitu, kayak kayak LPDP gitu. Enggak kayak gitu. Jadi profesor. Jadi kalau ngeliat nih mahasiswa punya value, dia yang fight buat kita gitu. Intinya kayak gitu sih. Iya. Jadi memang mirip PMDSU berarti Mas, meskipun dari profesor tapi biayanya dari pemerintah Korea kan, kementerian kan? Betul. Berarti mirip PMDSU Mas berarti Mas. Iya, emang mirip. Jadi seleksinya ada di promotor. Jadi kalau promotornya milih siapa nih yang layak seperti itu sesuai dengan standar yang ada gitu ya? Oh sama persis Yon. Tapi itu berarti buat NRF ya. Itu NRF kayak gitu sih, NRF PMDSU. Kalau BK21 itu berarti yang penting anaknya tuh profesor ngeliat nih dari pertama interview orang bisa ngasih conference di luar, target cuma conference doang sih. Nah, ntar dia mungkin at the meantime 1 tahun setelah kuliah dia bisa ngasih yang ikut BK itu bisa ngasih hasil conference paper gitu, conference di luar negeri. Nah, itu doang sih targetnya. Oh tapi gitu, jadi nggak tahu gimana cara profesor bisa dapatin BK bisa apa enggak, itu di idenya profesor, tetap enggak, maksudnya profesor itu bilang kamu dapat beasiswa BK gitu, apa Mas disuruh daftar lagi beasiswa BK-nya secara formalitas? Enggak suruh profesor yang bilang ini orang bisa. Jadi tuh aku juga bingung juga jelasin. Maksudnya menyatakan bahwa kamu maksudnya gimana profesor itu pernyataannya gitu bahwa saudara Gian kamu mendapatkan beasiswa BK21 gitu, gimana gitu? Kok tiba-tiba Mas dapat beasiswa itu gitu maksudnya? Kan nggak langsung dapat gitu kan, nggak kan? Enggak. Gimana itu riwayatnya Mas bisa mendapatkan BK itu? Jadi aku dulu nggak tahu dapat skema beasiswa apa ya. Aku tahu berangkat ke Korea kan. Nah pas hari pertama di Korea aku dikasih profesor langsung ngomong kamu dapat BK21 doang gitu pertamanya. Iya. Oh gitu. Langsung dia nggak tahu, aku juga nggak tahu dia seleksinya gimana. Mungkin dia mikir nih orang pas diwawancara mungkin udah cukup lah bisa ngikutin BK dulu gitu kan. Dulu namanya Mas diajuin ke BK kali ya sama profesornya. Udah diajuin ke BK. Di ACC. Iya. Setelah 2 bulan nih orang bisa aku bisa ngikutin laptop, terus profil ngajuin lagi namanya NRF tadi. Oh gitu. Jadi aku dapat extra tambahan setelah 2 bulan kuliah kayak gitu. Jadi itu ya paham. Saya rasa yang nanya paham juga lah ya dari penjelasannya Mas Gian ya tadi, AI dan juga teman-teman lainnya yang mendengarkan. Terus kemudian berarti untuk seleksinya dari profesor itu aja Mas? Betul. Misalnya tadi dari kampusnya nggak ada. Tadi kan sudah beberapa wawancara pakai apa tuh, Skype atau apa video gitu ya? Atau via email aja pertanyaan? Skype ya. Satu profesor itu aja. Orang-orang. Zoom ya.
Hanya satu profesornya Mas atau ada beberapa juga yang lain? Dulu sama mahasiswanya juga yang lain, tapi diem Oh, aja Mas. sih. Oh. Jadi untuk seleksi khusus kampus Pukyong tuh nggak ada ya seleksinya? Dari seleksi universitas loh, Mas. Ada Jadi nggak gini, sih? oke, benar-benar. Pertanyaan kamu bagus banget nih. Kalau kamu nggak nanya begini, aku mungkin nggak jelasin ya. Kalau dulu tuh Iya. kemarin aku ngabisin interviewnya dulu gitu. Jadi ngikutin seleksinya dulu kayak ada profesor butuh mahasiswa, aku kirim email, ngirim CV, bla bla bla, seleksi Iya. berkas kan dari Iya. profesornya. Oke, kamu ikut interview terus diterima gitu kan. Setelah diterima, baru aku diumumin diterima tuh setelah 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Setelah lagi apa namanya pas habis ngirim email ya. Mm-mm. Nah terus tuh baru aku seleksi, baru nyiapin berkas tuh kayak nyiapin. Aku tes TOEFL lagi. TOEFL waktu itu Mm-mm. aku pakai udah kadaluarsa kan. Aku tes TOEFL lagi, untung pas tuh. TOEFL terus nyiapin ijazah yang pakai bahasa Inggris. Sorry, Mm-mm. yang dilegalisir sama kedubes Korea. Transkrip Iya. juga, kartu keluarga juga. Aku baru nyiapin berkas tuh kayak gitu semuanya disiapin. Terus kirim tuh ke Korea. Dikirim di Korea, berkasnya udah nyampe sana, baru dimasukin ke mana admission office-nya. Terus baru dapat email, kamu telah diterima dari Di Pukyong gitu. Oh, Nah jadi itu baru Pukyong itu Pukyong nah tuh itu baru seleksinya berkas doang gitu. berkas Gimana? doang karena udah ada surat profesornya. Aku dapat surat profesor Oh. kan. Mm-mm. Nah jadi tuh mungkin dia pas ngajuin itunya ngajuin berkas aku tuh ada rekomendasi dari profesornya bla 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 gitu kan. Mm-mm. Terus pas daftar udah langsung dapat email kamu keterima dan terus tuh dapat surat balik dari Pukyong. Nah itu dapat surat rekomendasi profesor buat apa namanya ngedaftar visa, dapat apa namanya jaminan deposit juga. Jadi kan kalau misalnya kita ngajuin visa kan harus ada jaminan deposit ya minimal Iya. berapa juta gitu ya. Mm-mm. Nah terus tuh dikasih juga tuh apa bank statementnya, terus dikasih juga apalagi surat terimanya, surat keterima kampus, terus dikasih lagi apa lagi ya? Itu tiga itu doang sih, tiga. Terus sisanya dokumen dari kita ngelamar visa. Udah terima, nyampe di sini baru tahu aku. Kamu pakai BK21, tanda tangan, keterima, terus 2 bulan kuliah, diajuin lagi. Ini ada apa namanya National Research Fund. Kita daftar pakai project dari kamu gitu. Daftar dapat lagi deh. Kayak gitu Keren sih. ternyata ya, Mas Gian ya. Keren gitu loh, dari geofisika tapi kemudian dari material tapi begitu langsung bisa apa Attach ada ya. ada batu loncatan lah gitu kalau menurut saya sih ngelihatnya Iya, iya. bisa bisa ada apa ide tambahan yang kemudian bisa diajukan riset funding yang lain tuh keren menurut saya sih Mas, keren. Oh, thank you. Karena kan dari latar belakang geofisika baca papernya profesornya yang basicnya material, kemudian menjelaskan isi paper seperti apa, kemudian tadi menjelaskan edisional tambahan untuk riset fosfor itu apa gitu kan. Oh, iya, Dan iya. terus tambahan itu ternyata diajukan ke NRF tadi, ternyata bisa lolos juga kan, keren. Sebenarnya gini sih, sebenarnya additional dari aku tuh nggak Mm-mm. terlalu deeply banget gitu loh Mm-mm. buat profesornya dan mungkin dia cuma ngelihat aku tuh bisa ngasih tambahan dari hasil paper dia. Cuma yang Mm-mm. dipakai buat project buat NRF-nya itu hasil idenya dia sendiri. Tapi intinya dia Mm. paham gitu dengan apa namanya, Maks aku bisa komunikasi dan aku bisa ngasih masukan gitu ke risetnya dia dan itu punya value lebih. Itu Oh sih. gitu maksudnya, untuk ide Bukan ide. dasar Aku juga NRF-nya itu. nggak sehebat itu Yon. Itu mah Oh, benar-benar tadi. udah dokter banget itu udah bisa ngasih apa namanya riset yang istilahnya diajuin ke NRF itu belum aku belum Oh, sampai situ. idenya masih dari profnya tadi ya. Iya buat NRF ide dari Oh, Prof. Cuman kalau misalnya buat ngasih tambahan atau apa namanya itu nilai plus ya. nilai plus betul Oh, itu doang sih paham, sebagai paham. nilai plus. Oke Mas, mungkin sebelum penutup apa ada mungkin tadi ya, satu dikit aja paling yang santainya aja kan tadi orang Indonesia katanya walaupun kuliah di sains teknologi masih bisa main futsal. Berarti Masnya sering jalan-jalan juga dong di Korea kan? Kira-kira apa nih Uh, tempat recommended yang sejauh ini pernah Mas kunjungi di Korea? Nanti siapa tahu teman-teman sudah di Korea kan tahu tuh. Pengen kemana sih bagusnya kalau di Korea tuh gitu. Kayak gitu Mas. tergantung ininya sih yang suka Yang banyak disukain ini kalau opa-opanya misalnya atau apa gitu kan. kalau orangnya suka Korean drama mungkin bisa ke Nami Island gitu-gitu ya yang aku juga belum pernah ke sana sih. Aku pun juga cuma keliling Busan karena aku juga
buat aku liburan di Korea jalan-jalan di Korea tuh nggak belum masuk sama aku. Lebih suka Indonesia sejujurnya, kayak aku suka naik gunung gitu ya. Jadi kalau di Korea tuh gunung udah dibikin jalan semua gitu, jadi kayak Oh, jadi wisata yang berbasis alamnya kurang ya kalau di Korea Mas ya? sebenarnya Berbasis bagus, pariwisata alam. udah di reserve gitu loh, Yon, udah dibikin jalan. Oh, Nggak kayak di Indonesia gitu, kayak naik gunung tuh harus lewat hutan gitu-gitu loh. Udah iya. nggak ada yang kayak gitu, udah diaksesin semua. Jadi kalau aku belum masuk sih buat liburan di Korea. Balik kalau liburan di Korea, kalau orang sini Kemana tuh? Kalau Mas kayak Gian kalau liburan? boy band gitu ya, jual-jual kaset boy band, K-pop gitu-gitu kan. Kayak ada namanya SM Town, ada namanya apalagi tuh YG, kayak gitu-gitu lah buat entertainment. Biasanya cewek-cewek rame ke sana yang kuliah di sini. Iya. Kalau aku sih nyari Kemana? malam-malamnya, cuman malam-malamnya bagusan Indonesia sih jauh. Oh gitu ya. Berarti Gitu. refreshing selama ini jalan-jalannya Mas Gian kemana tuh? Aku main Tempatnya? bola, main futsal. Oh gitu. Di Busan itu aja ya? Aku join klub-klub apa namanya foreigner gitu loh. Oh gitu Main ya. futsal. Foreigner yang suka main futsal gitu ya, klub futsalnya Iya gitu. betul kayak gitu. Tapi nggak cuma Indonesia doang kan itu isinya? Enggak macam-macam. Ada yang dari Amerika, ada dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada yang dari Maroko, ada Jazair, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Peru, ada yang dari Ekuador, Iya. macam-macam lah. Tukeran budaya. Baik. Iya, keren Mas. Wah, banyak banget ilmunya nih. Mungkin sudah selesai kali ya Mas buat kita nih. Soalnya di sana juga udah mau buka kayaknya Mas ya. Iya, mau buka nih. 10 menit Udah. lagi. Iya, ya tepat lah pas. Jadi sambil nungguin buka kan. Mungkin ada terakhir sih Mas, kayak kuat atau apa gitu dari Mas Gian. Kuat sebagai kata-kata penutup. Nanti Apa abis ya, itu kita sudahi. Apa ya? Berat banget sih kalau gitu. Aku nggak filosofis banget orangnya. Apa ya? Ya apa kayak gitu. Kata-kata yang pingin Mas sampaikan gitu. Buat teman-teman Apa ya? yang bercita-cita Jangan pengen menyerah, kuliah gitu di luar negeri. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah sih, jangan menyerah. Jadi tuh tetap kalau misalnya kita punya tujuan, ya fokus, jangan nyerah. Karena aku kerasa banget sih dulu ketika daftar beasiswa emang berat banget ya, nggak langsung tahu-tahu dapet gitu, berkali-kali daftar. Jadi aku tahu admission tuh kayak gimana, prosesnya tuh kayak gimana. Itu dari banyak gagal daftar beasiswa sampai akhirnya bisa keterima sekarang. Dan ketika kita udah milih jalan kuliah tuh dari geofisika ke material tuh berat banget buat aku ya. Ya jangan nyerah lah, kita udah milih jalan, udah ganti ganti arah gitu istilahnya. Tetap bisa fokus gitu loh. Jangan menyerah sih intinya. Tetap kuat. Kenapa Mas S2-nya nggak, penasaran juga nih, kenapa S2-nya nggak geofisika? Paling jawab singkat aja sih. Kenapa S2-nya material gitu? Harga minyak kan jatuh. Mau kerja apa juga. Kemarin gitu. Aku jujur aja, aku dulu Latar belakangnya. Aku kerja di Medco, perusahaan minyak dulu. Sebelum di Korea. Udah jadi engineer juga di situ. Di mana Mas? Tapi di Medco. Medco. Apa tuh? Perusahaan minyak. Oh, perusahaan minyak. Iya. Itu saingannya Pertamina. Kalau misalnya Pertamina kan BUMN. Iya. Medco tuh swastanya. Itu iya. Perusahaan minyak swasta terbesar di Indonesia, Medco. Itu sebenarnya udah nyaman sih aku di situ. Cuman aku mikirnya kalau aku tetap stay di migas, ini migas kan turun terus nih kayak gini. Makanya aku coba harus adaptasi juga sih sama perubahan zaman kayak gini nih. Jadi pindah deh. Pindah ketertarikannya ke. Beruntung juga. Aku juga dapat beruntung sih di sini, dapat jurusan favorit ya. Yang teman-teman kan kalau di Indonesia jurusan favorit itu kayak teknik perminyakan gitu ya, teknik pertambangan. Di Indonesia karena kita ngelola natural resource kan. Kalau di Korea tuh jurusan favoritnya kayak material, semikonduktor gitu-gitu loh. Yang display engineering kayak gini. Karena lulus bisa langsung kerja di Samsung. Gitu. Dia Mas Gian nanti ke sana arahnya? Kerja ke perusahaan gitu, Samsung gitu? Belum tahu sih, belum tahu ya. Kirim tesis dulu. Ntar iya, benar. mau lanjut PhD atau mau kerja atau mau